menjaga kesehatan kulit. Tapi pasti sahabat StemSkin di sini penasaran dong, apa sih solusinya gitu ya dari product recommendation. Nah, kita langsung tanyakan aja ke kakak cantik di sebelah kita. Oke. Nah, di sini juga sudah ada Kak Vika, body training spesialis. Boleh dikasih rekomendasi Kak Vika tentang produk rekomendasi dari StemSkin sendiri? Iya, baik. Terima kasih Silvi. Nah, jadi kalau misalnya dari produknya sendiri, Silvi tentunya nih, kenapa Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa hadir di sini? Pasti kita akan menunjukkan dulu rangkaian produk baru, yaitu rangkaian StemSkin Brightening, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut apa sih keunggulan dari rangkaian StemSkin nih, Dokter dan juga Silvi, gitu ya. Apa saja keunggulannya, kemudian juga terkait dengan bahan-bahan kandungan yang ada di dalamnya. Oke, kalau gitu kita langsung next. Oke, nah tapi Silvi, sebelum kita masuk ke produknya langsung ya, pasti teman-teman di sini semuanya pengen tahu gitu terkait dengan langkah-langkahnya nih kalau misalnya untuk perawatan bahannya gitu ya. Apa sih yang baik gitu? Apa sih bahan kandungan yang harus kita pilih gitu ya? Yang harus ada di skincare kita. Nah, kayaknya nih lebih lengkap kalau Dokter Fani yang menjelaskan terlebih dahulu. Iya, benar banget. Mungkin Dokter Fani boleh share ke kita tentang kandungan dari skincare-nya ya, Dok ya. Oke, kita tengok. Kunci utama ya Bapak Ibu kalau kita mau glowing pasti apa yang kalau kulit kita zat aktifnya apa itu punya peran besar. Jadi, nah ternyata banyak banget zat aktif yang baru yang lebih makin kesini tuh banyak dikembangkan. Salah satunya ada yang namanya zat aktif niacinamide. Niacinamide itu salah satu zat aktif yang suatu ekstrak dari suatu pohon ya. Nama pohonnya itu apa ya? Susah Bu. Oke. Arismen something gitu ya. Jadi ini it's a real thing gitu ya. Kenapa dinamakan Cannabidiol? Karena itu bekerja terhadap melanin. Melanin kita tahu kan pigmen. Nah keunggulannya si Cannabidiol ini bisa mencerahkan, dia bisa mengurangi produksi melanin berlebih dan mengurangi deposit melanin yang sudah terbentuk. Jadi efeknya pasti bikin mencerahkan kulit, ya kan? Nah dan selain itu kalau kita punya flek tertentu ya, Bapak Ibu kan suka dari flek di pipi gitu ya, itu bisa bantu banget untuk memudarkannya. Selain itu, biasanya kunci utama untuk merawat kulit itu efek antioksidan. Antioksidan itu mencegah kerusakan sel dari reaksi oksidatif. Nah, antioksidan itu paling dominan salah satunya adalah vitamin C. Tapi selain vitamin C juga banyak nih, salah satunya ini kakadiplam ini. Kakadiplam itu kalau kita bilang tuh golongan 2 plum tapi yang warnanya hijau, jadi disebutnya green plum gitu ya. Nah, kakadiplam ini punya efek antioksidan yang tinggi, punya kadar vitamin C yang tinggi banget, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan vitamin C sampai 300% dari kebutuhan, 30% dari kebutuhan dasar kita. Dan si kakadiplam ini juga punya efek pencerahan. Jadi mungkin ini salah satu key ingredients yang bisa kita pilih nih kalau kita lagi bikin skincare. Termasuk skincare yang ramah terhadap microbiome, jadi juga mengandung probiotik, prebiotik. Jadi probiotik apa sih? Biasanya itu isinya adalah kandungan bakteri baik yang memang dibutuhkan oleh badan kita. Misalnya contoh nih lactobacillus dengan spesies yang macam-macam. Nah prebiotik itu apa? Adalah kandungan yang diperlukan sama si probiotiknya, si bakterinya. Jadi makanan untuk si bakteri baik kita tadi. Jadi kalau skincare kita bisa baca nih ingredients-nya apa, mengandung probiotik, prebiotik, so maybe it's good for our skin. Wow, keren banget ya. Jadi kandungan itu yang terpenting ya untuk menjaga kesehatan kulit kita tentunya. Oke, nah mungkin boleh Mas Dokter mungkin boleh dijelasin lagi nih kira-kira apa lagi nih yang penting untuk skincare dan juga penting untuk kesehatan kulit kita, Dokter. Oke, jadi biasanya kalau aku lagi sharing session, jadi aku mau bilang bahwa sebenarnya skincare itu banyak banget jenisnya. Kadang-kadang teman-teman kalau di kita lihat media sosial kan suka terjebak untuk beli semuanya yang mana gitu ya. So sebenarnya ada hanya 4 utama sih kalau aku bilangnya. Pasti pembersih, kemudian nutrisi itu biasanya bentuknya serum,
Kemudian moisturizer. Jadi untuk kelembapannya kita tahu bahwa kebutuhan kulit kita salah satunya lembab, meningkatkan hidrasi. Dan kemudian adalah tambahannya kita bisa tambahkan toner. Toner itu sebenarnya untuk lebih ke meningkatkan hidrasi dan fungsi dari sebelum persiapan preparation untuk pakai serum, pakai moisturizer gitu. So, jadi misalnya kita pilih cleanser. Jadi cleanser apa tadi dibahas ya? Jangan pakai cleanser yang terlalu harsh. Dia akan mengangkat mengganggu skin barrier kita, merusak kestabilan atau keseimbangan dari microbiome kita. Jadi pilih yang non harsh, punya efek melembabkan. Kalau untuk angkat kulit mati ini eksfoliator alami itu bagus bonusnya. Kenapa? Kita tahu kulit yang kusam itu kan tumpuan kulit matinya itu artinya lumayan mengganggu ya. Nah dengan punya eksfoliator alami yang sifatnya ringan, gentle itu sedikit mengangkat kulit mati yang kusam. Jadi kulit kita pasti akan tampil lebih baik. Kemudian baik ramah terhadap microbiome, kandungan probiotik dan prebiotiknya ada, dan bonusnya punya efek brightening agent nih. Jadi misalnya tadi yang kita bahas kakao gitu ya. Nah yang memproduksinya itu yang ramah terhadap probiotik, prebiotik itu. Jadi punya efek antioksidan, so dia juga bisa bikin untuk kulit lebih cerah. Nah tadi setelah kita pakai cleanser, kita juga bisa pakai toner nih. Toner kan tujuannya untuk enhance ya, meningkatkan atau saling membantu fungsi untuk berikutnya. Jadi kita bisa pilih yang efeknya menenangkan kulit kita. Kalau kulit kitanya gampang banyak, gampang ngambek, pasti kusam deh. Jadi nggak mungkin kelihatan glowing. Makanya kita pakai yang bisa menenangkan. Contohnya adalah niacinamide. Niacinamide itu salah satu kunci ingredients yang paling disukai banyak orang karena efeknya menenangin, bikin cerah, juga bikin hydrating. Jadi niacinamide ini salah satu kunci utama. Kemudian setelah kita pakai toner, kita bisa pakai brightening serumnya. Jadi biasanya serum itu kan cair, mungkin bisa ada kental atau cair. Tapi dia biasanya nutrisinya tuh agak lebih ngebus, lebih banyak. Nah, kalau dia mengandung tadi Helazero, niacinamide, tranexamic acid, kita tahu ya tranexamic acid itu bikin cerah banget. Terus kakadublan, jadi kombinasi yang kayak ini nih pasti punya efek yang banget untuk mencerahin kulit kita. Dan kemudian yang keempat tadi kita bahas, si moisturizernya. Moisturizer menjaga kelembaban kulit kita, bikin kulit kita lebih sehat, skin barrier kita lebih baik. Plus kalau dia punya bonus brightening, itu pasti akan kulit kita lebih baik, tampilan lebih enak. Kemudian juga kandungan yang mengandung probiotik prebiotik ini bagus untuk skin tentara-tentara kecil kita. Itu sih guys. Wow, keren banget ya dokter. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang probiotik dan prebiotik gitu ya dokter, ini berarti sangat berpengaruh untuk keseimbangan usus dan untuk kesehatan kulit kita juga. Nah, dari dokter sendiri ada yang ingin disampaikan lagi seputar mikrobioma dan kesehatan kulit kan sebelum kita masuk ke skin ya? Nah, ini tadi suplemen, jangan lupa ngomongin lagi balik lagi gut and skin axis. Jadi apa yang dimakan itu akan tercermin di kulit kita. So suplemen probiotik dan prebiotik untuk usus juga perlu diperhatikan. Dari dalam dengan suplemen dan dari luar dengan rangkaian skincare ya teman-teman. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengar penjelasan dari Kak Vika tentang produk rekomendasi dari Snap Skin. Silakan Kak Vika. Terima kasih Vika. Tepuk tangan dong. Teman-teman sudah sangat banget ya penjelasan dari dokter dan benar-benar memberikan pengetahuan baru nih untuk kita ya. Nah berikutnya mengenai rangkaian Snap Skin. Sudah ada yang punya belum pakai belum di sini. Wow, banyak ya ternyata yang pakai ya. Sudah merasakan hasilnya? Nah, jadi di sini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal ya rangkaian produk terbaru dari Snap Skin, yaitu seri Snap Skin Brightening. Nah, tadi dokter sudah sampaikan kalau di kulit kita juga ada mikrobioma gitu ya, tidak hanya di usus kita. Dan ternyata mikrobioma yang ada di pencernaan gitu ya, turut mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, karena itu tadi dokter juga sampaikan kalau harus nih untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan mikrobiomanya itu dari luar dan juga dari dalam ya, merawatnya. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman yang ada di sini gitu ya, untuk menjaga dari dalam rangkaiannya apa sih? Kita boleh next dulu ya. Nah, jadi kalau dari dalam untuk menjaga, merawat, kemudian juga menyeimbangkan mikrobioma yang ada di pencernaan kita, pasti semuanya sudah mengkonsumsi ini ya. Ada yang belum nggak? Teman-teman yang di luar kota juga pasti sudah
kenal gitu ya, sudah mengkonsumsi rangkaian daily nutrition product gitu, karena memang rangkaian ini bisa bantu untuk menjaga keseimbangan pencernaan kita, dan kalau di dalamnya sudah terjaga keseimbangannya pasti juga akan mempengaruhi tampilan kulit dari luar. Nah, karena tidak cukup dari dalam saja, tentunya kulit untuk menjaga keseimbangan kelenjar di kulit perlu juga yang topikal ya dokter ya, dari luar gitu ya, tentunya dengan penggunaan skincare yang nanti dokter sudah sampaikan. Nah, melalui rangkaian Smash Skin Brightening ini, ya di Smash Skin ini ingin sekali mengajak teman-teman semuanya yang dari seluruh Indonesia, karena kita kan tinggal di daerah tropis ya, paparazzi dan makanannya juga tinggi, belum lagi mungkin konsumsi makanannya juga masih kurang seimbang nih, seratnya juga sehingga bisa juga mempengaruhi tampilan kulit. Nah, karena itu Smash Skin ingin mengajak gitu ya seluruh warga Indonesia untuk merayakan kecantikan kulitnya masing-masing gitu ya, karena semua orang pasti ingin punya kulit yang lebih cerah gitu ya, dan Smash Skin bisa mewujudkannya melalui rangkaian Smash Skin Brightening ini, dan bisa memberikan kulit yang lebih cerah sesuai dengan kulit terbaiknya gitu ya. Nah, rangkaian Smash Skin ini untuk siapa sih? Gitu. Pastinya banyak yang bertanya nih, kalau misalnya ini mau memperkenalkan rangkaian Smash Skin, siapa ya yang bisa menggunakan rangkaian ini? Saya kenalkan ke siapa ya? Gitu. Nah, jadi rangkaian Smash Skin ini melalui Next bisa kita sarankan untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya yang usianya di atas 30 tahun tapi pengen loh cerah gitu ya, pengen loh pakai rangkaian Smash Skin ini, ya boleh ya, jadi bukan berarti tidak boleh gitu ya, dan pastinya juga akan memberikan hasil yang efektif gitu ya. Nah, bisa digunakan juga untuk pria dan wanita, jadi tidak hanya wanita saja yang pakai skincare, pria juga bisa pakai. Setuju yang pria di sini? Betul ya. Nah, lalu apa ya yang membedakan Smash Skin dengan rangkaian skincare lainnya? Nah, jadi rangkaian Smash Skin ini dia bisa bantu mencerahkan kulit kita gitu ya, meningkatkan pencerahan kulit, kemudian juga mengembalikan kerataan warna kulit kita dalam waktu 14 hari. Dan ini sudah ada hasil uji klinisnya, kemudian juga sudah ada uji konsumennya yang dilakukan selama 14 hari dan hasilnya sudah ada. Boleh di next. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya para panelisnya ketika menggunakan rangkaian Smash Skin ini selama 14 hari. Nah, ternyata hasilnya terlihat gitu. Dan mereka merasakan sendiri ya bagaimana kulitnya menjadi lebih cerah, warna kulitnya lebih merata, kemudian tampilan dari wajahnya memudar, sekaligus juga kulitnya terasa lebih sehat dan glowing. Dan kita juga bisa lihat ya bagaimana nodanya memudar, ya ada noda bekas jerawatnya bisa memudar, warna kulitnya terlihat lebih cerah gitu ya. Lalu di rangkaian Smash Skin ini ada apa saja sih? Boleh di next. Jadi rangkaian Smash Skin ini terdiri dari 4 produk gitu ya. Jadi 4 produk yang berisi ada cleanser, ada toner, ada serum, dan juga ada moisturizer. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Rani gitu ya. Ini produknya kita nggak perlu banyak-banyak kalau misalnya mau menggunakan skincare. Dengan menggunakan 4 produk ini saja ternyata bisa mewujudkan kulit yang cerah, kemudian juga mikrobiomanya bisa lebih seimbang ya dokter ya. Oke, next. Lalu apa saja nih kandungan yang ada di rangkaian Smash Skin? Wah, tadi sudah di-spill oleh Dr. Rani gitu ya. Apa sih yang harus ada nih ketika kita memilih sebuah rangkaian perawatan wajah? Karena tentunya ada banyak sekali kandungan ataupun juga bahan aktif di luar sana yang memiliki manfaat untuk kesehatan kulit kita. Nah, di Smash Skin Brightening ini menggunakan rangkaian ada Melazero yang sudah disampaikan oleh Dr. Nani. Ini merupakan ekstrak dari tanaman yang bisa bantu untuk mencerahkan kulit, juga memudarkan noda di wajah. Lalu juga ada Lakadu Plum gitu ya. Karena memang nih kalau kita melihat tren di Indonesia gitu ya, vitamin C itu bisa menjadi bahan kandungan yang paling banyak sekali ya gitu. Tapi sebenarnya ternyata banyak ya dok
dan salah satunya ada di avocado palm ini. Dan tentunya karena dia kaya akan vitamin C, juga ini akan antioksidan sehingga bisa bantu untuk memberikan perlindungan antioksidan plus mencerahkan kulit kita. Lalu juga ada kandungan prebiotik dan probiotik. Nah, ini yang penting banget nih untuk menjaga keseimbangan mikrobioma di kulit kita. Jadi kalau pengen kulitnya terlihat healthy glowing, ya sebaiknya mulai perhatikan, mulai mencari skincare yang ada kandungan prebiotik dan probiotiknya. Nah, selain itu, boleh next, tentunya juga klaim-klaim yang ada di dalam layar Snapskin, baik yang baru atau yang sebelumnya, pasti teman-teman sudah tahu ya, sudah mengenal sekali gitu rangkaian ini sudah memiliki formula yang vegan, kemudian sudah memiliki sertifikasi halal, kemudian juga non-comedogenic, bebas paraben, lalu juga oil free dan diformulasi di Korea. Nah, kita masuk yuk ke rangkaian yang pertama, produknya yang ada di Snapskin Brightening ini. Yang pertama adalah Snapskin Deep Clean Foaming Cleanser. Jadi ini adalah sabun pembersih wajah ya, yang bisa bantu untuk membersihkan kulit kita dari debu, kotoran, sisa makeup gitu ya. Nah, tapi juga sekaligus bisa menambah kelembapan kulit dan menjaga keseimbangan mikrobioma di kulit kita. Next, jadi ada apa saja gitu ya? Semua kandungannya ada ketiga bahan kandungan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rani ataupun juga oleh Tika. Nah, uniknya lagi di cleanser ini dia juga ada manfaat eksfoliasi ya, yang bisa bantu untuk mengangkat sel kulit mati supaya kulit kita lebih cerah gitu ya dan terlihat lebih halus ya. Nah, kemudian produk yang kedua adalah Snapskin Brightening Purifying Mist Toner. Nah, ini unik sekali tentunya dan sepertinya cuma Snapskin ya yang punya toner tapi ada spraynya. Nah, karena ini bertujuan supaya praktis gitu ya, karena zaman sekarang pengennya kan pakai produk-produk itu yang praktis, yang nggak perlu ribet pakai kapas gitu ya. Dan biasanya kalau pria juga pengennya kan set gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi solusi tonernya di mana Snapskin Purifying Mist Toner ini dia bisa bantu untuk meningkatkan kecerahan kulit, menambah hidrasi kulit, kemudian juga bisa memberikan kesegaran dimanapun. Jadi karena bentuknya ini mist gitu ya, teman-teman bisa bawa keluar di tas dan bisa dipakai nggak cuma setelah mencuci wajah, tapi kalau misalnya siang mungkin habis sholat gitu ya, udah mulai kering, lagi traveling di jalan-jalan keluar, katanya panas, butuh kesegaran, bisa mengaplikasikan Purifying Mist Toner ini ya, disiapkan dua di tasnya ya. Nah, lalu produk yang ketiga itu ada Snapskin Brightening Intense Serum. Nah, ini tentunya merupakan serum yang bisa bantu untuk mencerahkan kulit, kemudian juga meratakan warna kulit, kemudian juga memudahkan noda di wajah. Nah, di mana dia memiliki kandungan 4 brightening agent dan salah satunya ada tambahan niacinamide. Ya, di mana niacinamide ini juga masih populer banget di Indonesia dan di serum ini kandungan niacinamide-nya sampai 10%. Dan sebenarnya masih aman ya, dia untuk niacinamide ya dok ya. Oke. Nah, ini serumnya bisa digunakan setelah penggunaan toner sebelum kita menggunakan moisturizer. Jadi sehari bisa digunakan 2 kali. Nah, terakhir rangkaian Snapskin Brightening adalah Snapskin Brightening Radiant Boost Moisturizer. Ya, ini adalah produk yang teksturnya kering, mudah meresap sehingga nyaman sekali digunakan ya, tidak lengket di wajah, bantu untuk mencerahkan kulit, kemudian juga memberikan menjaga keseimbangan kelembapan kulit kita gitu ya. Nah, ini bisa digunakan pagi dan malam hari. Nah, di mana dia memiliki double moisturizer, jadi nggak perlu khawatir kulitnya jadi kering karena dia kelembapannya double ya, jadi bisa menjaga keseimbangan kelembapan alami kulit kita. Nah, terakhir ini apa? Rangkaiannya. Jadi kalau saya mau pakai biar nggak bingung nih sahabat Snapskin semuanya. Nah, ini urutan pakainya biar mudah ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada pakai make up, tambahkan dengan penggunaan cleansing water. Nah, kemudian kalau pagi hari karena kita tinggal di daerah panas harus pakai sunscreen. Nggak boleh belum sunscreennya ya.
Berikutnya kita mau mempermudah teman-teman nih. Rangkaian Smart Skin ternyata tanpa kita sadari ada 3 ya. Nah, boleh di next. Jadi saya harus sarankan yang mana nih ke teman-teman yang ada di luar sana kalau misalnya mau memilih rangkaian gitu ya. Apakah Smart Skin Brightening, bedanya apa nih dengan yang anti-pollution? Nah, jadi yang pertama nih teman-teman yang warnanya kuning, rangkaian anti-pollution disarankan ke siapa? Yang pertama kita disarankan ke mereka yang memiliki jenis kulit berminyak, ya. Kemudian juga bisa kita sarankan ke mereka yang ingin pakai produk perawatan kulit yang ada anti polusinya, gitu ya. Yang mungkin aktivitasnya banyak di luar ruangan, gitu ya, yang sering terpapar polusi. Lalu juga yang kulitnya misalnya masih belum banyak masalah. Nah, kita juga bisa sarankan Skin Anti-Pollution ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada problem jerawat, noda bekas jerawat gitu ya, tentu kita sarankan rangkaian yang acne series. Nah, terakhir, untuk teman-teman yang punya masalah waktunya tidak merata, kusam, atau ada noda di wajah, lalu kita sarankan Smart Skin Brightening gitu ya. Jadi, udah jelas dong ya, mudah teman-teman untuk membedakannya. Oke, nah kalau itu kita kembalikan ke Sylvie. Silakan Sylvie. Thank you Kak Vika. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Kak Vika. Keren banget ya. Jadi Smart Skin ini bisa membantu kita semua untuk merawat kulit dan menjaga kesehatan kulit. Oke, next. Kembali bersama Dr. Ani dan juga Kak Vika. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua yang punya pertanyaan boleh dicatat dan boleh raise hand untuk kita tanyakan ke Dr. Ani ataupun ke Kak Vika. Pak Eda, boleh? Silakan Pak Eda. Oke, thank you Dr. Ani. Oke, kulit saya ini sensitif, mungkin saya nggak tahu sebab saya di zaman dulu ya, udah mau 60 tahun. Oke, bagaimana kalau membedakan pemakaian itu skincare, apakah yang hydrating atau yang brightening dengan kulit yang cerah? Baik, Bapak, saya ingin jawab ya. Pak, Bapak kulitnya umur segini masih kayak gini Pak. Wah, tandanya ibu merawatnya bagus banget ya. Udah mengenal artis dari artis, ini udah mengikuti ya. Jadi Bapak kalau misalnya mau milih kan hanya ini kulit sensitif, tapi kan pengen ambil juga oke glowing ya. Pilihnya mana yang hydrating atau brightening? Jawabannya dua-duanya Pak. Banyak sekarang kalau udah ada nih hadir bersama kita produknya yang emang punya efek khasiat melembabkan sekaligus mencerahkan. Contohnya niacinamide, kan dia punya kandungan yang bisa melembabkan, tapi dia juga bisa mencerahkan. Niacinamide ini salah satu kunci karena dia bisa menstimulasi kelembapan kita. Badan kita bisa menstimulasi pembentukan ceramide. Niacinamide salah satunya yang bisa jadi meningkatkan kelembapan. Tapi niacinamide pun punya kan. So, salah satu key Indonesia Bapak mesti cari nanti salah satunya niacinamide. Dan kita lihat dari penjelasan Mbak ada yang ternyata. Kedua, kandungan antioksidan. Jadi kalau kulit kita sensitif, pasti itu kan gampang iritasi. Artinya gampang terjadi kerusakan sel kulit. Kerusakan sel kulit itu salah satunya adalah reaksi oksidasi yang berperan. Nah, kita perlu antioksidan. Either yang diminum secara suplemen dan yang nempel di kulit. Nah, tadi kita udah dengar nih, karbohidrat, vitamin C, antioksidan. Terus kemudian banyak zat-zat yang biasanya mencerahkan juga sebagai antioksidan. Jadi misalnya melasiro, dia punya efek glowing, punya efek antioksidan. Jadi Bapak cocok tuh pakai itu. Gitu. Dijawab, Pak Eda. Terima kasih Pak Eda. Next pertanyaan Bu Nadia, silakan. Oke, aku cuma satu penasaran dokternya umurnya berapa? Aku rasa kayak umurnya anakku lagi gitu ya, nggak pernah tua. Oke, ini gimana? Oke, nah, saya punya 2 klien nih ya, yang apa namanya? Saya nggak tahu perawatannya di mana. Semua orang pingin wajahnya kinclong. Dan semua orang pergi ke klinik, ke dokter untuk merawat muka. 2 kasus ini benar-benar yang sampai habis ya, apa namanya, mikirnya banget sampai pada akhirnya itu udah tipis banget lah gitu ya. Nah kemarin dia datang nih dari Brunei ke sini dengan kulit yang sangat sensitif. Oke, kemarin aku cobain kan ya pakai skin nutrition waktu itu karena memang udah merah banget. Habis itu dia pulang ke Brunei, ya, yang saya sayangkan adalah dia tidak tahan dengan efek samping.
rebound phenomenon. Saya ada mata soalnya. Mungkin ada rebound phenomenon mungkin ya dari krim yang dia pakai sebelumnya. Gitu. Jadi kok saya jadi ngeri banget ya. Apakah mikrobiomnya memang sudah habis? Jadi apa yang terjadi? Kulitnya itu sangat panas. Kemudian melepas gitu ya. Nah saya bilang tolong dikompres aja dulu untuk kompres sebenarnya, tapi dia nggak tahan. Jadi dia pergi lagi ke dokter, mungkin kasih krim steroid atau apa. Dia bilang menurut saya pada akhirnya kan dia akan sampai pada satu titik di mana bisa terjadi mutasi dari maksudnya mutasi sel ya, karena kan selama ini yang dilakukan adalah melakukannya secara instan ya. Karena kata pokoknya nyaman, dia akan kinclong. Tapi saya tahu makin lama kulitnya makin habis. Saya baru belajar banget nih setelah kita belajar soal microbiome ya. Ternyata, ternyata kulit kita. Nah, pada waktu mereka mau saya pindahkan ke apapun merek dari Apistian Skin, mereka tidak tahan dengan efek rebound phenomenon dari krim yang sebelumnya dipakai. Nah, ini karena nanti pasti akan ada banyak. Nah, untuk kita ini, gitu ya, apa yang harus kita sarankan supaya mereka itu kalau nggak lagi dokter dapat krim steroid lagi, mereka penuh lagi dong, tapi kan makin hancur lagi. Gitu. Ini yang sampai sekarang saya masih ada. Gagal juga tadi dokternya dia pergi lagi untuk dapetin yang lebih nyaman buat dia. Silakan dokter Adina, dokter. Yang pertamanya langsung jawab bener ya. Yang sampai kerawatan dokter Adina. Saya udah sekarang banget ya Bu. Tahun ini saya umur 45 tahun. Ya, jadi nggak mudah-mudahan. Kemudian pertanyaan kedua, ini yang problematik banget ya Bu ya. Saya tahu jadi memang banyak skincare beredar, skincare dari dokter mungkin yang memang banyak mengandung steroid ya, apalagi skincare tanda petik baru-baru itu yang beredar di pasaran di marketplace bisa beli segitu aja gampangnya. Padahal kita tahu steroid itu adalah golongan obat, bukan golongan skincare. Yang sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa, bagus, baik, dibutuhkan. Kalau tepat, kalau sesuai dengan kebutuhan dan dalam pengawasan dokter. Sayangnya di Indonesia yang terjadi, steroid ini beredar bebas banget. Bahkan potensinya golongannya kuat. Yang dokter kulit aja saya dermatologis makanya itu sangat sayang untuk pelayanan kulit yang informatif benar. Yang nanti kita perlu turuni setelah dalam waktu penggunaan 1 sampai maksimal 2 minggu. Efek sampingnya apa? Taktifilasis, penipisan kulit, string. Nah, jadi kalau tidak tahu ya, sebenarnya kan fakta yang beredar. Jadi itu dengan our ini ya, kita kadang-kadang sulit untuk mengintervensi. Tapi yang akhirnya ketemu di tangan kita adalah klien-klien atau pasien kita yang kebetulan kemudian kena problemnya. Jadi yang pertama, apabila pasien-pasien yang udah kulit gudang seperti itu, pasti ada terjadi reaksi iritasi Bu. Skin barrier-nya pasti sangat terganggu. Jadi kena skincare apapun yang mungkin dari, saya suka bilang sama pasien, ibu kulitnya lagi ngambek gitu, bahasa yang itu lebih gampang juga. Barrier rusak, minimum 3-6 bulan baru bisa balik. Kita tahu healing proses emang gitu ya, paling cepat 3 minggu, paling rata-rata 3 bulan, paling lambat 6 bulan. 3 minggu jarang terjadi kalau ada penggunaan abusive dari skincare yang tidak tepat. Jadi biasanya kita mesti mengedukasi pasien supaya atau klien supaya dia ekspektasinya turunin. Kadang-kadang karena seminggu pakai besok kinclong. Nggak mungkin kalau udah terjadi kerusakan skin barrier. Skin barrier ya awalnya dari microbiome, bukan atas antara kecil. Epidermis. Jadi microbiome kita beresin dari internal suplemen, produk-produk yang ramah terhadap microbiome, ada prebiotik, probiotiknya. Jadi keseimbangan antara lactobacillusnya, streptococcusnya, staphylococcusnya itu mesti balance. Kemudian epidermisnya, disitulah niacinamide perlu, moisturizer perlu, serumnya perlu. Yang pilih yang efektif punya soothing agent. Jadi steroid sebenarnya anti-inflamasi, tapi selain steroid sebenarnya juga ada banyak skincare yang punya efek soothing, menenangkan
emergency health kita perlu kasih steroid. Tapi kembali lagi, bukan for long term use, itu adalah untuk mengatasi inflamasi kulit sesaatnya aja. Mesti dikombinasi sama skincare yang bisa ngedampingin dia, ngebalikin skin barrier-nya, which is sama gitu. Jadi nggak bisa cepat-cepat langsung kita ganti misalnya, langsung yang tanpa efek moisturizer-nya, tapi kita pengen cerahnya kasih yang ini, nggak bisa terima kulitnya misalnya. Gitu. Cuma yang dia Tepuk tangan dong untuk menanya dari Dokter Rani. Lengkap banget ya. Oke, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bu Asa. Terima kasih Kak ya. Pertanyaan ke kita ya. Nah, saya banyak ya teman yang menggunakan produk kita Artistik, lalu mereka merasa tidak ada hasilnya, mereka kembali ke dokter. Nah, sekarang ini kan keluar skin yang luar biasanya. Saya baca materinya itu dia ada teknologi tercanggih ya, yang katanya seperti Pac-Man itu yang bisa menangkap melanin sebelum mau timbul, udah dia makan Pac-Man-nya itu melaninnya gitu. Jadi saya jadi tertarik dengan produk kita yang terbaru ini. Jadi apakah mereka boleh menggunakan produk ini? Karena mereka sudah menggunakan produk dokter itu hampir 2-3 tahun. Dan kulit mereka bagus, kemerah-merahan itu. Nah, pertanyaan kedua yang Mbak Tika, karena kita kan baru launching kemarin Super Serum. Jadi kita kan banyak juga yang menggunakannya. Apakah ditambah dengan skin serum? Karena saya tertarik dengan serumnya. Terima kasih Bu Asna. Nah, nggak betul jawab ya. Karena mungkin ini juga pertanyaan banyak yang ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Kalau misalnya sudah menggunakan perawatan dermatologis gitu ya, bertahun-tahun, boleh nggak pakai rangkaian ini? Boleh banget Bu, bisa digunakan. Dan di rangkaian ini juga ada manfaat untuk syutingnya. Ya tadi kan untuk juga sampaikan gitu ya. Kalau misalnya memang kondisi kulitnya misalnya iritasi gitu ya, bisa menggunakan rangkaian perawatan skincare yang ada manfaatnya. Dan di rangkaian skin brightening ini juga ada manfaat untuk menenangkan kulit, terus juga bikin kulitnya tetap lembab. Jadi meskipun sudah menggunakan sebelumnya menggunakan rangkaian dermatologis, mau pakai skin brightening boleh banget. Ya, nah kemudian yang kedua, boleh nggak di-combine dengan skin nutrition serum? Boleh. Ya, misalnya usianya mungkin di atas 30 tahun, tapi ingin cerah, terus juga ingin meningkatkan elastisitas kulit, ingin mengurangi kerutannya, juga kedalaman kerutannya, boleh banget. Jadi bisa dikombinasikan. Kalau serum ini dia lebih fokus untuk pencerahan kulit, meratakan warna kulit. Nah, jadi kenapa bisa dikombinasikan dengan skin nutrition serum yang brightening serum? Jadi kita menggunakan dua, brightening serum untuk fokus pencerahannya dan untuk problem agingnya diatasi dengan penggunaan skin nutrition serum. Jadi serumnya harus double. Jadi ya di layer. Duluannya yang ini dulu, ya baru yang correcting serum. Karena yang correcting serum teksturnya dia lebih kental. Jauh ya Bu ya. Oke, kemudian di sana seperti Thank you Bu Asna dan Kak Tika. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Asna dan Kak Tika. Wow, ini ada lagi, mungkin ada yang bertanya lagi tadi di belakang ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu semua dan sahabat Snapskin yang offline di AFS Jakarta. ini kayaknya jelas banget ya. Udah langsung mantap banget ya. Kayaknya jelas banget. Kalau itu sih ya, boleh dong Kak Tika dan Dokter Rani. Nah mungkin Sylvie mau nanya ke Dokter Rani. Nah Dokter Rani, apa aja sih produk perawatan kulit yang mengandung prebiotik dan probiotik yang aman untuk kulit yang sensitif? Oke, jadi sebenarnya produk perawatan kulit prebiotik probiotik itu aman. Jadi emang aman buat kulit sensitif. Justru kulit sensitif butuh yang kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi si kulit sensitif juga justru bisa lebih better ya, bisa better dengan adanya prebiotik dan probiotik. Iya, kulit sensitif itu sebenarnya kan definisinya adalah itu gampang ngambek kan. Kasih apa salah, kasih ini merah, kena ini apa lupas gitu ya. Jadi kulitnya gampang ngambek kan. Artinya di situ adalah fungsi skin barrier-nya itu tidak optimal. Yang tadi kita bahas lagi, skin
Skin barrier itu yang pertama ada microbiome, lapisan di atas kulit, kemudian si kulitnya, skin barrier epidermisnya. Jadi kalau kita pakai produk skincare yang mengandung prebiotik probiotik akan membantu jagain si microbiome yang pernah nih. Nah itu harus balance dulu. Kalau nggak balance, dia akan menimbulkan reaksi inflamasi ke kulit di bawahnya, epidermis, dermis, kemudian jadi radang, tambah sensitif. So emang langkah pertama salah satunya menyeimbangkan microbiome dulu, kemudian menyeimbangkan kelembapannya. Jadi fungsi moisturizer hydratingnya tuh harus tadi. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong teman-teman semua untuk ini. Oke, udah jelas banget ya teman-teman semua kayak di sini. Boleh? Pertanyaan terakhir? Ya, itu semua rangkaian ada prebiotik dan probiotiknya. Langsung notat ya, teman-teman abis ini kayaknya langsung nulis gitu belajar. Bukan ya, antri. Siap-siap nih kayaknya langsung ya. Jadi siap-siap ya Juli. Oke, kalau gitu nggak terasa teman-teman semua kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Dr. Rani dan juga Kak Vika yang telah menemani kita dalam Skin Talk kali ini. Nah, tapi jangan pulang dulu Bapak Ibu semua, karena kita masih banyak experience dan activity. Yang pertama, misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan phone charm yang gantungan handphone itu bisa melakukan cat kulit. Lalu Bapak Ibu coba trial produk testing brandingnya salah satu aja dan upload di sosial media Instagram, tag ke MWID dan juga Skin ID. Nanti langsung dapat gratis phone charm. Stoknya terbatas ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, kalau gitu Sylvie, Kak Vika, dan Dr. Rani pamit undur diri Bapak Ibu semua yang hadirnya dari Surabaya. Terima kasih banyak. FW Indonesia.